teman-teman. Di video kali ini, Odi Spekler akan membawakan cerita tentang narasumber yang mengirimkan kita atau sahabat Odi. Jadi langsung aja, jangan di-skip ceritanya dan jangan berlama-lama, kita tonton aja. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, di sini aku akan menyamarkan ya nama, lokasi tempat tinggal, dan berbagai yang ada di dalam isi cerita tersebut. Kita sebut aja nama narasumber ini Siti. Nah, si Siti ini mengalami kejadian yang aneh dan horor di tahun 2011 ketika dia berada di bangku sekolah dasar. Setiap malam Siti ini merasakan di area perut dan tenggorokannya itu seperti ada binatang yang jalan, tenggorokannya itu merasa sakit dan perih. Itu dirasakan setiap malam dan berulang-ulang. Tapi keluarganya itu mengira si Siti ini mengalami sakit medis. Sebab itu keluarganya membawa Siti ini ke salah satu rumah sakit dan memberikan obat-obatan dari dokter juga dari herbal gitu ya. Singkat ceritanya, di malam yang memang seperti biasa lah ya, Siti melakukan aktivitasnya, lalu dia tidur. Ketika tidur itu dia merasakan hal yang benar-benar kayak ini tuh udah aneh banget gitu karena semakin dirasain semakin nggak enak di area perutnya. Makin hari yang dialami oleh Siti itu semakin kacau ya, yang dia rasakan nyeri, sakit di tenggorokannya itu semakin parah. Sampai akhirnya keluarganya itu memilih untuk mengobati si Siti ini di luar medis, itu non medis. Hari demi hari Siti itu ngerasain sakit yang nggak kunjung membaik di area perut dan tenggorokannya. Disclaimer dulu ya teman-teman, di sini omnya Siti ini dia memiliki keahlian spiritual. Kayak bisa meruqyah, terus bisa mengobati hal-hal yang memang di luar non medis gitu. Akhirnya dibantulah Siti ini sama omnya. Tapi kali ini yang dirasakan Siti setiap malam tidak kunjung membaik, bahkan semakin parah. Setiap malam dia merasakan gelisah, merasakan takut, bahkan yang lebih parahnya lagi, dia pernah sampai nggak sadarkan diri, lalu memasukkan atau kemasukan seperti itu. Kejadian tersebut sampai membuat keluarganya Siti ini kayak merasa kenapa ya gitu, karena kan sebelumnya sudah diobati secara medis ya. Kejadian tersebut membuat keluarga Siti sangat sedih dan merasa terpukul karena keluarganya sudah semaksimal mungkin nih teman-teman membawa Siti ke rumah sakit, mengobati Siti dengan menggunakan obat-obat herbal. Nah, di malam itu kebetulan Siti yang tinggal dengan kakak iparnya, kakaknya, dan juga orang tuanya, dia disembuhkan dan dibantu oleh kakak iparnya. Kejadian ini membuat keluarganya Siti sangat sedih dan merasa terpukul. Karena Siti sudah coba dibawa ke rumah sakit, diberikan pengobatan herbal, itu sama sekali tidak menemukan hasil. Sampai akhirnya omnya Siti yang tadi aku bilang di awal, dia bisa dalam bidang hal spiritual, setelah dibantu oleh omnya, disadarkan oleh omnya, akhirnya selama beberapa jam itu Siti sadar dari kerasukannya. Keluarganya pun akhirnya membantu untuk menenangkan Siti, seperti memberikan minum, lalu diajak berbicara. Kejadian tersebut berangsur-angsur setiap hari hingga Siti merasakan lelah dan capek fisik secara mental. Namun keanehan dan terjadinya rentetan nyeri perut, nyeri tenggorokan, seperti ada binatang yang berjalan di perutnya itu terjadi di jam-jam tertentu, seperti jam 12 siang, habis badai zuhur, terus mau menjelang maghrib, atau di jam-jam dini hari, seperti jam 2, jam 3, sampai menjelang subuh. Biasanya Siti itu tidak pernah bisa tidur, dia hanya merasakan gelisah dan ketakutan. Hal tersebut dirasakan dan dialami Siti sampai dia masuk ke sekolah SMK. Hal ini yang dirasakan oleh Siti itu semakin parah
karena di area tenggorokannya itu dia merasakan seperti ada gumpalan benang yang ada di dalam tenggorokannya. Setelah itu, Siti berbicara kepada ibu dan omnya. Dia mengatakan bahwa memang tenggorokannya ini seperti ada yang jalan, tapi ada sesuatu juga yang menggumpal di dalam tenggorokannya tersebut. Hingga akhirnya omnya menyarankan Siti untuk sholat dan berzikir dulu. Setelah Siti melakukan sholat dan berzikir, omnya Siti kembali mendatangi Siti dengan membawa sebuah kelapa hijau yang memang sudah didoakan oleh omnya. Siti disarankan untuk meminum air kelapa hijau tersebut. Lalu Siti pun tidak basa-basi langsung meminum air kelapa hijau tersebut. Dan selang beberapa menit setelah minum air kelapa hijau tersebut, di dalam mulut Siti itu seperti terasa ada benang. Dia kayak ambil gitu kan, diambil benangnya, dia tarik, itu kayak benar-benar di luar nalar manusia ya teman-teman. Itu dia tarik, selama dia menarik benang itu, dia merasakan sakit banget di area tenggorokannya. Beberapa menit kemudian, semua huntayan benang tersebut bisa berhasil keluar. Setelah berhasil keluar, itu dikumpulkan, mungkin benangnya ada segumpalan gitu. Itu di luar ekspektasi manusia dan di luar nalar. Itu ada benang gitu, maksudnya ada yang mau jahit di dalam tenggorokannya Siti. Nah, di situ setelah berhasil keluar dan ini dilihat dari kacamata omnya ya, bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang pada umumnya, itu untayan benang itu terdapat kayak ada darah. Cuman kalau untuk dilihat dari mata kita yang memang nggak bisa melihat hal-hal seperti itu kayak benang biasa aja teman-teman. Singkat ceritanya, setelah mengalami rentetan itu, dibantu oleh omnya, benang dari Siti yang berada di tenggorokan itu berhasil keluar. Di situ Siti sudah tidak mengalami nyeri di area tenggorokan atau seperti ada yang berjalan, begitupun di area perutnya. Tapi selang beberapa lama setelah dari kejadian itu, hal tersebut terulang kembali. Tapi kali ini diawali dengan Siti kerasukan lagi. Dari kejadian Siti mengalami kerasukan lagi untuk yang kesekian kalinya, akhirnya keluarga Siti ini memutuskan untuk membawa Siti ke salah satu kota yang berada di kota S ya, kita sebut aja yang ada di kota S. Di kota S tersebut itu ada guru spiritual juga, cuman dia memang sudah ahli dan lebih ahli di bidang tersebut. Singkat ceritanya, Siti dibawa ke sana bersama omnya. Siti dan omnya ini pergi menggunakan transportasi umum, dia menggunakan bis ke kota S ini. Siti dan omnya ini sampai di kota S pukul 6. Pukul 6 itu ya masih sekitaran mau menjelang malam lah ya, sore mau menjelang malam. Tapi teman-teman, di sini Siti dan omnya mendapatkan kendala yang mana dia sulit menemukan angkutan atau ojek di sekitar pool bis tersebut. Padahal ya, itu kan masih jam 6. Logikanya kota yang ada hiruk pikuk keramaian, kayaknya jam 6 itu nggak mungkin kalau misalkan tidak ada ojek. Akhirnya omnya Siti menyarankan untuk berjalan kaki. Hanya saja perjalanan dari Ulbis ke tempat kiai tersebut ya yang mengobati Siti ini kan jarak tempuhnya cukup jauh. Tentu saja itu sangat melelahkan untuk fisik Siti yang memang bisa jadi ketika nanti di tengah perjalanan Siti bisa kerasukan lagi atau mengalami tidak sadarkan diri seperti di rumahnya. Singkat cerita, mereka berjalan menyusuri jalanan kota tersebut hingga akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat makan. Mereka makan dulu. Setelah makan bersama omnya, Siti melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kali ini dia sempat menunggu beberapa menit, menunggu angkot atau ojek. Barangkali ada yang lewat atau ada lah di situ pangkalan-pangkalan ojek. Tapi nyatanya memang sepi sama sekali. Nggak ada angkutan umum yang lewat, nggak ada ojek yang mangkal di tempat-tempat deket-deket warung itu nggak ada. Akhirnya Siti dan omnya terus berjalan. Dia nggak tahu itu udah berapa kilo, udah berapa jauh. Dia ngelewatin gang, keluar gang, jalan raya, perumahan. Pokoknya dia lewatin
udah dia lewatin, dia berangkat dari Pulbes itu jam 6. Sampai akhirnya dia beristirahat kembali untuk yang kesekian kalinya di warung. Dia membeli minum, dia memutuskan untuk beristirahat bersama omnya. Setelah beberapa menit dia beristirahat dengan omnya, kemudian dia melanjutkan lagi perjalanannya dan dia menunggu angkut atau ojek, ternyata memang gak ada, sesepi itu. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan dan cukup panjang, akhirnya Siti sampai di tempat kiai tersebut. Siti dan omnya ini sampai pukul 10 malam ya. Jadi dari jam 6 sampai jam 10 itu Siti jalan sama omnya. Coba itu kan kayak berjam-jam gitu loh. Tapi si Sitinya ini tidak merasakan lelah, logikanya ya. Manusia itu ketika berjalan 1 jam aja sudah merasakan capek atau lelah. Tapi ini Siti dan omnya tidak merasakan capek sama sekali. Padahal dia jalan itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Setelah sampai di sana, sayangnya Siti dan omnya ini tidak bertemu langsung dengan Pak Kiai tersebut. Tapi Siti dan omnya ini bertemu dengan salah satu santri di sana yang menyampaikan bahwasannya memang Kiai tersebut tidak bisa menemuinya karena di jam 10 kan memang sudah waktunya untuk istirahat. Kebetulan Kiainya juga kayaknya udah sepuh. Singkat ceritanya, ketika Siti dan omnya tidak bisa bertemu dengan Pak Kiai tersebut, omnya Siti menyarankan kepada Siti untuk bermalam di majelis tersebut. Karena memang jarak tempuh dari rumah Kiai tersebut ke rumah neneknya Siti ini lumayan jauh ya, teman-teman. Tapi yang dirasakan Siti ini kayak udah capek, udah lelah. Bukan lelah karena perjalanan jauh tadi, tapi karena dia kecewa ya, merasa kecewa aja. Setelah itu, omnya pun menuruti keinginan Siti. Mereka balik pulang ke rumah neneknya. Setelah merasakan kekecewaan, akhirnya Siti dan omnya pun sepakat untuk pulang ke rumah neneknya yang berada di kota yang sama, tapi rumah neneknya ini berada di kabupatennya gitu ya teman-teman. Singkat cerita, Siti dan omnya menunggu di depan jalan raya. Dia sudah melewati gang-gang jalan rumah Kiai tersebut ya. Setelah sampai di depan gang yang ada depan jalan raya itu, Siti dan omnya menemukan angkot. Tapi di sini kan kayak ngerasa janggal gitu ya. Di waktu dia mau ke rumah Kiai itu sama sekali nggak ada angkot, nggak ada ojek. Tapi di sini Siti sama omnya itu mendapati satu angkot yang jalan ke arah dia. Akhirnya tidak pikir panjang, omnya memberhentikan angkot tersebut. Mereka berdua naik ke angkot tersebut. Di singkat cerita, sampailah Siti dan omnya di pangkalan ojek. Jadi dia sudah melewati beberapa jam dari perjalanan dari tempat rumah Kiai ke pangkalan ojek tersebut. Di sana Siti dan omnya melihat ada satu tukang ojek yang masih standby menunggu penumpang. Tidak berpikir panjang, omnya dan Siti pun langsung menghampiri tukang ojek tersebut. Setelah memberitahu lokasinya, akhirnya Siti dan omnya menggunakan ojek ke rumah neneknya tersebut. Oke, singkat cerita, sampailah Siti dan omnya ini di rumah neneknya tersebut. Itu kira-kira di jam 2 dini hari ya, teman-teman. Rumah nenek Siti, mereka kebingungan karena Siti dan omnya ini kok bisa pulang gitu. Karena kan harusnya kalau dia berobat ke rumah kayak itu bisa besar kemungkinan itu pulangnya di besok sore atau besok malamnya ya, teman-teman. Tapi keluarganya itu terheran karena jam 2 dini hari dia udah balik gitu. Akhirnya dia nanya, terus omnya juga menceritakan ke semua anggota keluarganya kalau memang Siti ini tidak jadi berobat atau diobati oleh kiai tersebut. Nah, kita tarik dulu ke belakang nih teman-teman. Di jam 8 itu, si Siti dan omnya itu kan lagi perjalanan ke rumah kiai ya. Tapi warga di sekitar rumah neneknya itu mendengar suara kaleng yang dilempar dari atap rumah neneknya Siti jatuh ke bawah. Biasanya itu dilakukan oleh omnya Siti yang lagi nganterin Siti itu.
gitu. Padahal kan mereka itu berdua lagi arah jalan mau ke tempat dia itu kan. Tapi warga sekitar mendengar suara kaleng yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Itu biasa dilakukan oleh omnya Siti. Esokan harinya, Siti terbangun. Nah, di malam itu nggak merasakan kejadian aneh-aneh ya, Siti ini. Dia tidur seperti biasanya, terus nggak ada hal-hal yang aneh di malam itu. Singkat cerita, di pagi harinya keluarganya Siti memutuskan untuk coba mengobati Siti dengan semampu dan sebisanya dia gitu. Tapi disarankan juga dari bibinya Siti ini untuk mengobati Siti di tetangganya. Jadi sekitar dekat rumah neneknya Siti ini mungkin beda nama desa aja gitu lah kan, nama desa yang ada di neneknya ini misalkan desa A gitu. Nah, ini yang mau kita tuju, yang mau ngobatin si Siti ini di desa B gitu. Nah, terus bibinya ini menganjurkan untuk coba bawa dulu deh ke sana gitu. Dibawalah Siti ke salah satu ustadz atau kiai juga di sana. Singkat cerita, sampailah Siti dan keluarganya di rumah Ustadz B ini ya. Kemudian si Ustadznya ini coba untuk mendoakan, coba untuk mungkin kayak berinteraksi aja gitu ya sama si Siti ini. Setelah Ustadz tersebut berdiskusi, bercerita dengan Siti, Ustadz tersebut coba untuk berinteraksi juga dengan yang ada di makhluk yang ada di dalam tubuh Siti tersebut. Ternyata auranya atau daya energi si makhluk yang ada di dalam Siti ini lebih kuat sehingga ustadz tersebut tidak sanggup untuk mengobati Siti. Akhirnya dibawa pulanglah Siti ini ke rumah. Jadi balik lagi nih, keluarganya itu masuk ke plan yang pertama, mengobati Siti dengan sebisa dan semampu keluarganya aja gitu. Jadi Siti ini diruqyah dengan metode-metode syariat Islam, dibantu juga dengan teman-teman omnya, karena kan yang memahami hal-hal spiritual ini omnya yang ngajakin dia ke rumah ustadz dan kiai itu. Dibantu oleh omnya, dibantu oleh teman-temannya juga, teman-teman omnya setiap malam diruqyah dan diobati. Cara itu memang bisa mengurangi rasa sakit, mengurangi sedikit rasa sakit yang dialami oleh Siti. Tapi sampai sekarang Siti masih mengalami rasa sakit dan ia masih merasakan hal-hal aneh, terus kesurupan juga. Cuman memang tidak seintens dulu karena memang dibantu omnya ini setiap malam. Terus ada beberapa saat yang memang diruqyah gitu, dibantu ruqyah sama omnya. Terus Sitinya juga nggak lupa untuk melaksanakan ibadah sholat, zikir, dan melaksanakan ibadah sunah-sunah yang dianjurkan oleh syariat Islam. Mari teman-teman kita doakan Siti, semoga Siti bisa terlepas dari hal-hal buruk, dari makhluk buruk, dan semoga Siti bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Semoga kita semua pun dilindungi dari mara bahaya. Oke, segitu aja cerita yang bisa aku share dan bagikan. Teman-teman, kalau memang ada yang ingin berbagi cerita atau pengalaman pribadinya tentang horor atau sejarah apapun, bisa hubungi admin atau ke nomor ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalain juga ya. Assalamualaikum.